Selamat pagi Ananda semua. Kembali lagi kita pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada pertemuan ini Bapak akan membahas mengenai tentang materi selanjutnya, yaitu virtual private server. Sebelum Bapak melanjutkan pada pembahasan pokoknya, silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai virtual private server. Sebelumnya sedikit pengantar agar Ananda semua dapat memahami tentang apa itu virtual private server. Dalam sebuah server dijalankan beberapa sistem operasi yang nantinya bisa digunakan oleh masing-masing pengguna server secara private. Sistem operasi yang dijalankan dalam server tersebut bisa bervariasi, mulai dari Linux hingga Windows OS. Karena server ini menggunakan mode virtual, maka para pengguna VPS ini akan memiliki jatah sumber daya server sendiri, mulai dari prosesor, RAM, hard disk, dan lain sebagainya. Dan tentunya VPS ini akan lebih aman dari gangguan jika ada pengguna lain yang nakal dibandingkan dengan share hosting. VPS atau bisa disebut juga dengan virtual private server cocok digunakan bagi pemilik situs yang memiliki pengunjung web atau blog dengan angka di atas 5 digit, sudah mencapai puluhan ribu pengunjung. Tetapi berhubungan dengan VPS mendapatkan sumber daya server dengan alokasi hardware tersendiri, maka biaya sewanya juga lebih mahal dibandingkan dengan share hosting. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dari VPS hosting. Apa itu VPS hosting? VPS hosting merupakan server hosting fisik yang dimana itu dibagi-bagi kembali menjadi server virtual yang nantinya digunakan sebagai server hosting yang tersendiri oleh satu user saja. Nah, itu merupakan pengertian dari VPS hosting. Untuk gambarannya bisa kita lihat seperti ini. Sedikit penjelasan mengenai gambarannya. Satu buah user hosting VPS itu nantinya dibagi menjadi beberapa virtual server atau namanya virtual mesin. Sama seperti kinerja dengan VirtualBox ataupun VMware. Satu virtual private server dibagi beberapa virtual mesin yang nantinya disewa oleh user, dan user di situ akan mempunyai sebuah server full access sehingga tidak dibagi lagi dengan user yang lainnya. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai gambaran VPS hosting. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis VPS. Ada beberapa jenis VPS yang kita gunakan. Yang pertama adalah OpenVZ, yang kedua KVM atau disebut kernel basis virtual mesin, yang ketiga itu HVM hardware virtual mesin, yang keempat dan terakhir itu Hyper-V. Baik, kita akan bahas satu-satu mengenai jenis-jenis VPS ini. Yang pertama, OpenVZ. OpenVZ adalah jenis VPS menggunakan sistem operasi yang bekerja pada share kernel yang biasa digunakan oleh website-website golongan menengah ke bawah, tetapi jarang digunakan oleh website yang sudah sangat terkenal. Penggunaan resource OpenVZ ini juga cenderung lebih rendah dari VPS lainnya. Tidak heran jika penyedia layanan hosting menjualnya lebih mahal. Oke, lanjut. Yang kedua adalah KVM atau kernel based virtual machine. Salah satu keunggulan paling mencolok VPS
VPS ini dibandingkan dengan OpenVZ adalah bisa langsung berinteraksi dengan hardware-nya, sedangkan OpenVZ harus menggunakan sistem operasi untuk dapat terhubung atau berkomunikasi. Nah, oleh sebab itu, apabila memerlukan visualisasi server penuh, maka KVM menjadi pilihan VPS yang patut dicoba. Selanjutnya, jenis HVM atau Hardware Virtual Machine merupakan tipe virtualisasi dalam tingkat kernel, jadi mirip dengan KVM. Kelebihannya adalah virtualisasi hardware secara penuh dibandingkan OpenVZ. Jenis ini merupakan full virtualization, maka HVM bisa diinstal di Windows. Secara popularitas, HVM merupakan teknologi ketiga terpopuler yang ditawarkan di internet, serta fitur-fitur keunggulan yang disediakan oleh HVM juga membuat website besar menyukai VPS kategori ini. Lanjut, jenis yang terakhir adalah Hyper-V atau bisa disebut Microsoft Hyper-V. Ini adalah jenis virtualisasi VPS yang sangat cocok untuk sistem operasi Windows. Namun, biaya VPS ini lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, dan hal itu belum termasuk membayar lisensi sistem operasi Windows-nya. Kontrol panel Hyper-V berbasis GUI atau Graphical User Interface, sehingga akan memudahkan kita untuk menangani VM dalam server. Selanjutnya kita masuk pada prinsip dasar VPS. VPS sebagai metode unik dalam berbagi sumber daya sebuah server menjadi beberapa server virtual. Server virtual tersebut memiliki kemampuan menjalankan operating system sendiri seperti halnya sebuah server. Bahkan dapat meribot sebuah server virtual secara terpisah, tidak harus meribot server utama. User dapat mengendalikan VPS secara remote access desktop atau pengendalian jarak jauh menggunakan aplikasi seperti terminal untuk Linux OS dan PuTTY bagi yang menggunakan Windows OS. Berikut prinsip-prinsip dasar VPS yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu VPS bekerja seperti sebuah server yang terpisah. Kedua, VPS memiliki proses, users, files, dan menyediakan full root access. Ketiga, setiap VPS memiliki IP address, port number, tables, filtering, dan routing rules sendiri. Keempat, VPS dapat melakukan konfigurasi file untuk sistem dan aplikasi software. 5. Setiap VPS dapat memiliki sistem libraries atau mengubah menjadi salah satu sistem libraries yang lain. Selanjutnya, setiap VPS dapat delete, add, modify file apa saja, termasuk file yang ada di dalam root, dan menginstal software aplikasi sendiri atau mengkonfigurasi root application software. Sebuah VPS resource server yang alokasikan adalah meliputi CPU core, CPU, RAM, dan storage atau ruang penyimpanan. Spesifikasi sebuah VPS dapat diketahui dari segi hard disk, memori, jenis prosesor, maupun pilihan sistem operasi Windows atau Linux dan lain-lain.
Selanjutnya kita masuk pada fungsi dan kegunaan VPS. Yang pertama, web hosting. Salah satu pengguna yang populer VPS adalah untuk menyediakan web hosting. Virtual Private Server sangat tepat untuk level menengah dan situs web, di mana aplikasi membutuhkan konfigurasi yang spesifik dan hanya bisa dilakukan oleh super user. Penggunaan ini cocok untuk memulai bisnis web hosting dengan anggaran yang terbatas namun layanan dengan yang berkualitas. Selanjutnya, backup server. Kebutuhan backup server untuk menjamin layanan selalu berjalan normal menjadi hal yang sangat penting. Backup server ini bisa meliputi situs web, surel, berkas, dan basis data. Semua layanan ini berada dalam kondisi fisik dan logikal yang terpisah sehingga meminimalisasi kerusakan untuk atau kehilangan data. Selanjutnya, fungsi dari file server atau storage server. Sebagai file server atau storage server, di mana kita bisa menyimpan file dan data melalui FTP dan HTTP. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan dari server remote desktop. Sebagai server remote desktop, di mana bisa mendownload kita dan mengupload file secara remote. Kita bisa menjalankan aplikasi forex, bot atau robot, dan automation maupun spanner. Selanjutnya, sebagai host server untuk VPN dan tunneling. Kemudian, berfungsi dan kegunaan dari application hosting dengan virtual private server memungkinkan untuk membangun custom mission critical software tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu mahal. Fungsi ini juga melakukan outsource development aplikasi, juga sudah menjadi tren untuk menghemat biaya sehingga investasi jauh lebih efisien. Kemudian, development atau test environment. Nah, fungsi dan kegunaan dari development atau test environment, virtual private server juga membantu untuk melakukan serangkaian development testing secara efisien. Beberapa sistem operasi dan alamat IP publik dengan mudah bisa dilakukan. Koneksi secara remote untuk reboot dan penggantian interface cukup dilakukan dengan cepat, sama seperti halnya memiliki satu rak yang penuh dengan server testing. Terakhir, educational outpost. Virtual private server menjadi ajang untuk bereksperimen Unix operating system dengan berbagai macam distribusi sekaligus, membuat proses eksperimen lebih beragam dan lebih mudah membandingkannya. Terima kasih, materi kita sudah selesai. Jangan lupa belajar kembali, diulang-ulangi lagi materinya agar Ananda mudah memahami dari VPS hosting. Bapak cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.